Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV. Pemirsa, saat ini sidang sedang diskurs. Pembacaan tuntutan kepada Hasto Kristianto akan kembali dilanjutkan dan kita akan mengetahui informasi terkini dari sana. Sudah terhubung dengan rekan kami, ada Arbida Dono Semito. Arbida, pada pukul berapa sidang ini akan kembali dilanjutkan? Menghubungi kembali rekan kami Arbida yang ada di lokasi. Dan pemirsa, tuntutan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan atau obstruction of justice terhadap Harun Masiku tertuang dalam dokumen setebal 1.300 halaman. Sementara itu pihak Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi telah membacakan sidang tuntutannya dengan membaca bagian pokok dari tuntutan jaksa terhadap Hasto. Namun tidak seluruh dokumen itu dibacakan pada hari ini dan tadi dinyatakan sidang sementara dihentikan atau diskors dan akan dilanjutkan kembali beberapa waktu kemudian. Dan terlihat saat ini Hasto Kristianto sedang berbincang dengan para kuasa hukumnya yang mendampingi Hasto di ruang pengadilan. Dan pemirsa, selama tahap pembuktian, pihak Jaksa KPK telah menghadirkan sejumlah saksi dan juga ahli. Saksi dan ahli yang dihadirkan termasuk staf pribadi Hasto, yaitu Kusnadi. Kemudian ada ex-anggota KPU Wahyu Setiawan, Hashim Asyari, dan juga Arief Budiman. Kemudian ex-anggota Bawaslu, Agustiani Tio Fridelina, ex-kader PDIP, Saiful Bahri, kemudian pengacara Doni Tri Istiqomah, dan ada juga ex-anggota DPR RI, Rizky Aprilia. Hasto Kristianto didakwa sebelumnya menyuap ex-komisioner KPU Wahyu Setiawan bersama dengan advokat Doni Tri Istiqomah, kader PDIP Saiful Bahri, dan juga buronan Harun Masiku. Uang yang diberikan dimaksudkan agar Harun bisa mendapatkan kursi sebagai anggota DPR melalui jalur PAW atau pergantian antar waktu di DPR. Selain itu, Hasto juga didakwa melakukan perintangan penyidikan. Salah satu tuduhan terhadapnya yakni memerintahkan Harun dan stafnya, yaitu Kusnadi, untuk merusak ponsel. Hasto diduga memerintahkan untuk merendam ponsel milik Harun Masiku melalui Nur Hasan, juga milik ajudannya yaitu Kusnadi. Tujuannya adalah sebagai langkah antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK. Sementara itu dalam dugaan perintangan penyidikan, Hasto didakwa melanggar pasal 21 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Sementara itu dalam dugaan suap, Hasto didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dari Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 64 ayat 1 KUHP. Hasto diduga bersama-sama dengan advokat Doni Tri Istiqomah, ex-kader PDIP Saiful Bahri, dan juga Harun Masiku yang sampai dengan saat ini masih buron dengan memberi uang sejumlah 57.350 Singapura dolar atau setara dengan 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan selaku anggota KPU periode 2017 hingga 2022. Bang, gantian bang. Bang, gantian.
Hasto saat ini menyapa awak media yang sedang berada di ruang sidang dan terlihat masih bersemangat untuk melanjutkan proses persidangan, yaitu dengan agenda pembacaan tuntutan dari jaksa penuntut umum. Dan saat ini sudah bersiap, majelis hakim memasuki ruang sidang untuk kembali melanjutkan pembacaan tuntutan oleh JPU. Kita ikuti bersama pemirsa. Baik, terima kasih Yang Mulia. Dilanjutkan. 3. Unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara. Bahwa subjek hukum pegawai negeri atau penyelenggara negara dalam unsur ini adalah bersifat alternatif. Artinya penuntut umum hanya berkewajiban membuktikan dan memilih salah satu unsur saja di antara dua alternatif tersebut. Namun demikian, terlebih dahulu kami akan menguraikan pengertian dari kedua kualitas subjek hukum dimaksud berdasarkan penjelasan autentik peraturan perundang-undangan, pengertian pegawai negeri, pengertian penyelenggara negara, dan ketentuan lainnya dianggap dibacakan. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, apabila dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, maka telah terungkap fakta sebagai berikut. Bahwa Wahyu Setiawan merupakan anggota atau komisioner KPU periode tahun 2017-2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum. Bahwa Wahyu Setiawan memiliki tugas dan wewenang sebagai komisioner KPU sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan pemilu, menyusun tahapan-tahapan pemilu bersama dengan anggota lainnya. 2. Wahyu Setiawan berada di divisi sosialisasi, partisipasi masyarakat dan kampanye dengan tugas utama melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilu. 3. Anggota komisioner KPU memiliki wewenang secara kolektif kolegial untuk melakukan pengambilan keputusan terkait tahapan-tahapan pemilu kecuali hasil pemilu terkait pengambilan keputusan selain hasil pemilu. 4. Bahwa pelaksanaan komisioner KPU dilakukan oleh 7 orang komisioner KPU yaitu Arif Budiman, Wahyu Setiawan, Evi Novida Ginting Manik, Firyan almarhum, Hasyim Asyari, Pramono Ubaid Tantowi, dan Ilham Saputra. Bahwa perbuatan menerima sesuatu oleh Wahyu Setiawan dilakukan bersama-sama dengan Agustiani Tio Fridelina sebagai pelaku turut serta karena Agustiani Tio Fridelina bertindak selaku perantara mewakili kepentingan dari Wahyu Setiawan dalam hal berkomunikasi maupun menerima sejumlah uang dari terdakwa bersama-sama Harun Masiku, Saiful Bahri, dan Doni Tri Istrogoma. Dalam mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir surat permohonan DPP PDIP mengenai permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung untuk melaksanakan pergantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 dari PDIP kepada Harun Masiku. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara, maka Wahyu Setiawan selaku anggota atau komisioner KPU dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah menerima gaji atau uang kehormatan, tunjangan staf serta fasilitas setara pejabat eselon 1 kementerian yang berasal dari keuangan negara atau APBN sebagaimana peraturan Presiden nomor 11 tahun 2016 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU provinsi dan kabupaten atau kota. Dengan demikian, Wahyu Setiawan memenuhi kualifikasi sebagai pegawai negeri sebagaimana ketentuan pasal 1 angka 2 huruf C Undang-Undang nomor 31 tahun 99 junto Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Bahwa apabila dilihat dari fungsi dan tugasnya, maka KPU termasuk kategori lembaga negara penunjang yang melaksanakan sebagian dari tugas penyelenggaraan negara di bidang eksekutif, yaitu sebagai lembaga negara yang melaksanakan pemilihan umum sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Tugas dan fungsi KPU ini sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf D Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyebutkan bahwa KPU mempunyai tugas mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan,
dan memantau semua tahapan pemilu. Bahwa lembaga KPU terdiri dari 7 orang komisioner termasuk ketua, di mana semua anggota atau komisioner KPU merupakan pejabat negara yang dipilih melalui serangkaian proses seleksi oleh tim seleksi yang dibentuk Presiden selaku eksekutif dan dilanjutkan dengan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR RI, kemudian setelah terpilih selanjutnya disahkan dan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia sebagaimana ketentuan pasal 26 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Setelah dilantik menjadi komisioner KPU, selanjutnya terdapat kewajiban untuk melaporkan harta kekayaan selaku penyelenggara negara dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara secara periodik kepada KPK. Dengan demikian, Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU merupakan pejabat negara yang memenuhi kualifikasi sebagai penyelenggara negara sebagaimana ketentuan pasal 2 angka 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggara negara yang bersih dari korupsi dan nepotisme. Berdasarkan uraian analisa yuridis tersebut di atas, maka Wahyu Setiawan selaku komisioner KPU periode tahun 2017 sampai dengan 2022 yang diangkat berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 43/P tahun 2017 tanggal 10 April 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Wahyu Setiawan dalam jabatannya selaku komisioner KPU menerima fasilitas, menerima gaji serta tunjangan yang berasal dari keuangan negara sebagaimana peraturan Presiden nomor 11 tahun 2016 tentang kedudukan keuangan ketua dan anggota KPU, KPU provinsi dan kabupaten atau kota telah memenuhi kualifikasi selaku pegawai negeri atau penyelenggara negara. Dengan demikian, unsur kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ayat 4, unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Dengan dicantumkannya unsur subjektif dengan maksud membuat undang-undang memaknai bahwa memberi sesuatu memiliki maksud tertentu agar yang diberi sesuatu tersebut melakukan sesuatu yang lain sesuai keinginan si pemberi. Dengan maksud merupakan salah satu bagian dari unsur kesalahan yang biasanya dalam rumusan setiap pasal delik diwujudkan dalam bentuk yang tidak selalu sama. Seringkali pembuat undang-undang menyebut salah satu unsur kesalahan ini ke dalam rumusan delik sehingga harus dibuktikan dengan berbagai macam bentuk seperti dengan sengaja, yang diketahui ataupun dengan maksud. Mengenai teori, pengertian, pendapat ahli dianggap dibacakan. Bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendapat ahli dan jurisprudensi sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, telah terungkap fakta hukum di persidangan berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut. Fakta hukum dianggap dibacakan dari halaman 1369 sampai dengan sampai dengan 1377 dianggap dibacakan sebagaimana termuat lengkap dalam surat tuntutan ini. Berdasarkan uraian fakta hukum yang termuat di persidangan, berdasarkan alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa yang bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, apabila dihubungkan dengan unsur dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya, maka telah terungkap bahwa terdakwa Hasto Kristianto bersama-sama Harun Masiku, Doni Tri Istiqomah dan Saiful Bahri telah melakukan perbuatan memberi sesuatu, yaitu memberi sejumlah uang dalam mata uang dolar Singapura secara bertahap sebagai dana operasional dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina dengan maksud agar Wahyu Setiawan mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir surat permohonan DPP PDIP mengenai permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia sebagai caleg terpilih anggota DPR RI Dapil
Sumsel 1 kepada Harun Masiku. Bahwa tujuan pemberian dana operasional dengan total sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara 600 juta rupiah secara bertahap kepada Wahyu Setiawan bersama-sama Agustiani Tio Fridelina dengan maksud agar Wahyu Setiawan karena jabatannya selaku komisioner KPU yang merupakan pegawai negeri atau penyelenggara negara bersama-sama Agustiani Tio Fridelina mengupayakan agar KPU bersedia mengakomodir surat permohonan DPP PDIP mengenai permohonan pelaksanaan fatwa Mahkamah Agung yang memohon kepada KPU untuk melaksanakan pergantian antar waktu atas nama Rizky Aprilia sebagai anggota DPR RI Dapil Sumsel 1 kepada Harun Masiku merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana diatur pada ketentuan pasal 5 angka 4 dan 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang berbunyi angka 4. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Angka 6. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan yang dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa di persidangan terdakwa Hasto Kristianto menerangkan tidak mengakui telah memberikan perintah kepada Saiful Bahri untuk mengawal dan melaksanakan keputusan partai dalam mengurus Harun Masiku menjadi anggota DPR RI menggantikan Rizky Aprilia di KPU. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.